Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa yang kita lakukan saat memulai usaha baru. Untuk memulai sebuah usaha baru, semua proses harus mengacu pada bisnis plan tentunya ya. Sales and marketing, operasional, dan keuangan yang Anda persiapkan. Membuat perencanaan keuangan dan financial planning Anda tidak melenceng. Semuanya harus sesuai dengan rencana, ada strategi dan rencana. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika memulai usaha baru. Ini ada 11 kurang lebih. Yang pertama adalah memilih nama dan membuat logo. Nama itu penting ya, logo itu penting. Karena dengan nama dan logo itulah menjadi brand bagi produksi kita, apa yang kita usahakan. Banyak sekali ya nama, misalnya Apple Croat, atau dengan wajah KFC itu ya, dengan logo orangnya, atau ayam goreng Suharti dan sebagainya. Mungkin hanya sederhana, tapi ternyata dengan nama dan logo yang dia buat itu menjadi suatu brand dan mudah dikenal oleh semua orang. Ada beberapa tips dalam memberi nama. Pilih nama yang mudah diingat. Perhatikan apakah nama industri yang Anda ciptakan sudah ada yang memiliki ya brandingnya. Itu sangat umum karena akan berdampak pada branding. Buat logo yang sesuai dengan cita rasa Anda, sesuai dengan apa yang ada dalam diri Anda, itu yang dikeluarkan. Buatlah ia agar mengandung sebuah cita-cita yang bisa bercerita. Citrakanlah ke dalam masyarakat melalui storytelling, iklan, dan sebagainya. Nah, ini supaya untuk membuat brand itu tadi. Kemudian yang kedua adalah memilih tempat usaha. Ya, biasanya seorang usaha pemula suka bermain dengan ego dan terlalu banyak bermimpi, karena acuan mereka ketika hendak membuat usaha, hendak membuat kafe, sudah harus kayak mengacu pada yang sudah ada, yang sudah sukses. Maka tidak berarti kita harus mencari tempat lokasi yang sangat strategis, yang seperti yang sudah sukses itu, yang punya modal usaha besar ya, sangat mahal. Banyak sekali sebuah usaha yang bagus dan selalu dicari pelanggan meskipun tempatnya tidak ada tertera pada peta ya. Bisa jadi dia karena memang bukan tempatnya, tapi karena keunggulan yang dia miliki. Apabila produsen kue kering dan cake dan kebanjiran saat hari raya misalnya, itu jadi karena bukan tempatnya, tetapi juga memilih tempat itu juga sangat diperlukan ya. Berikut rambu-rambu yang mungkin berguna bagi para pemula untuk melakukan penjualan. Jika usaha Anda tidak pernah didatangi pelanggan, maka lakukan operasional dari rumah saja. Ya kan, tidak harus nyewa, harus mengeluarkan kos yang banyak dulu untuk sewa ya. Ini beberapa tips yang bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah membeli perlengkapan. Kadang kita terjebak ya ke bahkan tempat itu kita mengeluarkan modal yang sebanyak-banyaknya cuma hanya untuk beli perlengkapan, hanya untuk sewa kos dan sebagainya. Tapi hal yang lebih urgent ya kadang terlupakan. Maka ini juga harus dikalkulasi untuk perlengkapan ini. Jangan sampai dia membuat kos yang lebih tinggi ya daripada hal yang lain, maka perlu yang diprioritas. Tapi kalau memang perlengkapan itu jadi satu hal yang prioritas dan tidak bisa kita melakukan sesuatu itu tanpa perlengkapan ini, maka kita bisa ditinjau ulang lagi, atau misalnya dilihat lagi budget kita bisa nggak. Kalau memang tidak bisa ya mungkin sewa dulu kah ya kan, atau mungkin bisa mencari perlengkapan hal-hal yang mungkin yang bekas yang tidak kemudian bisa mengeluarkan budget yang tinggi. Kemudian pemenuhan terhadap mesin dan alat-alat ini sama ya, perlengkapan juga alat-alat ini juga sama dengan yang ketiga tadi. Pokoknya ini harus berkaitan dengan budget. Jangan sampai pemenuhan hal-hal yang tidak penting bisa melebihi budget untuk hal-hal yang sebenarnya itu lebih urgent. Kemudian rekrutmen pegawai juga ya. Kalau kita tidak butuh rekrut pegawai, kita masih bisa kita tangani sendiri ya, jangan sampai lah ya kan, karena ini kaitannya ke keuangan itu tadi. Saya menghabiskan uang untuk pegawai ya, padahal keuntungannya masih belum seberapa misalnya. Ini kadang kita belum apa-apa kita sudah rekrut pegawai, karyawan
Kemudian ya ini pegawai tadi. 6. Melakukan training persiapan dan uji coba. Ini sebagai persiapan ini juga perlu dilakukan. Ya kan, misalnya ada strategi mencoba sebuah ramai ya, training, atau misalnya ada launching, ya kan, dibuat ramai sehingga kemudian ini untuk membuat brandnya di masyarakat. Wah, itu kayaknya kok ramai ya, padahal itu undangan teman-temannya sendiri. Misalnya ini lakukan launching, training, persiapan, dan uji coba ya, jangan lupa ini. Kemudian 7, memproduksi alat-alat promosi. Nah ini tadi yang nomor 6 itu tadi juga berkaitan ke untuk promosi itu tadi ya, di launching dan sebagainya, itu untuk promosi juga, tapi juga lebih fokus lagi, ada alat promosi yang lebih fokus, yang harus lebih efektif. Mungkin perlu kita kasih budget tersendiri untuk promosi ini ya kadang ya. Kemudian pilihan legalitas usaha, formal atau non formal. Untuk sebuah tahap awal, prinsip yang harus dilakukan adalah tekan fixed cost sebanyak mungkin, apalagi hanya sekedar untuk pembentukan formalitas. Nah ini tadi harus prioritas tadi, mana yang lebih penting dulu, itu yang harus kita lakukan. Anda bisa menunggu membuat usaha Anda didaftarkan secara resmi sampai Anda cukup mampu ya. Kalau tidak penting-penting sekali ya, dan itu mengeluarkan biaya, ya mending jangan dulu. Peresmian. Nah, peresmian ini dalam rangka promosi tadi ya, perlu di launching, diresmikan. Banyak pemula yang menyalahartikan peresmian usaha dengan pembukaan yang glamor dan mewah sehingga melupakan sisi penting doa bersama dan sisi marketing yang dihasilkan. Nah, ini peresmian itu perlu juga ya, tapi nggak usah glamor mewah, tapi yang penting yang ini, ada doa bersama, diresmikan ya, supaya kita bisa berkah dan sebagainya dengan karya. Ada sisi marketing yang dihasilkan. Sementara itu banyak juga orang melupakan peresmian mereka karena beranggapan peresmian usaha adalah boros dan hanya buang-buang uang. Tapi itu penting juga untuk peresmian tempat usaha menjadi satu hal penting karena akan mengundang teman kerabat yang akan bantu Anda memasarkan usaha Anda. Peresmian dengan kembangan sederhana dan doa bersama sudah cukup ya kan. Ini sebagai promosi awal ya kan, entah tetangga sekitar atau mungkin digratisin dulu di hari pertama di peresmian itu dan sebagainya, voucher juga ya, memilih brosur dan sebagainya. 10. Proses tambahan website dan sebagainya. Nah ini untuk promosi juga ya, ada website. Nah sekarang kan apalagi dunia digital, dunia online, website itu sangat penting supaya dikenal oleh di media maya ya. Seragam, identitas itu juga perlu supaya lebih cepat dikenal. Belajar dari common mistakes. Nah, kalau sudah dilewati, dijalani, ada evaluasi, ya, kalau ada kesalahan ya kita perbaiki. Ya, pelajaran terbaik adalah pelajaran yang datang dari pengalaman, harganya jelas gimana. Jadi kalau belum dialami ya kita nggak bisa mengevaluasi, maka kita harus merasakan dulu, oh ini tehnya kurang manis karena sudah mencicipi. Nah, maka kita harus bisa belajar dari kesalahan. Cara terbaik mempelajari common mistakes adalah berinteraksi langsung dengan pelaku usaha yang pernah mengalaminya. Ya, bisa jadi kita tidak harus mencicipi dulu, tapi bisa belajar dari orang yang sudah yang sama usahanya dengan kita. Mungkin harus lewat sini. Dengan belajar kiat-kiat dari mereka untuk bangkit dari kesalahan dan untuk memperbaiki.